Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas wasikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan Allah SWT. Dan kami mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang husnul khatimah. Kita membahas tentang wasiat-wasiat ilahiyah. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita li'ibadatihi, untuk beribadah pada Allah. Fala tan'ab, maka jangan main-main ketika dalam ibadah, dalam urusan beribadah pada Allah SWT. Yang selanjutnya adalah ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa takafaltu laka birizqika fala tat'ab. Ya ibn Adam qala utlubni tajiduni fa innaka idza wajadtani wajadta kulla syai'in idza afatka fataka kulla syai'in fa ana habbu ilaika min kulli syai'in. Ini firman Allah, khalaqtuka li'ibadati falatal abu, hai anak Adam, saya menciptakan kamu itu li'ibadati, untuk beribadah kepada saya. Falatal ab, maka jangan bermain-main, jangan main-main dalam urusan ibadah pada Allah. Untuk urusan dunianya, wa takafaltu laka birizqika fala tat'ab, dan saya telah menjaminkan rizki kamu. Fala tat'ab, maka jangan capek-capek, jangan berlelah-lelah, jangan ngoyo-ngoyo dalam urusan rizki, karena Allah sudah jamin. Ya ibn Adam utlubni tajiduni, wahai anak Adam, carilah saya. Tajiduni, maka pasti kamu akan mendapati saya. Ainnaka idza wajadtani wajadta kulla syai'in, sesungguhnya jika engkau telah mendapati saya, telah menemukan saya, wajadta kulla syai'in, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Wa idza fataka kulla syai'in, dan jika engkau melepaskan saya, meninggalkan saya, fataka kulla syai'in, maka kamu akan meninggalkan segalanya, akan tidak mendapatkan apa-apa. Ini merupakan firman Allah, wasiat Allah kepada kita semua sebagai hambanya, bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka jangan bermain-main dalam urusan ibadah. Dalam urusan halal haram jangan main-main. Semuanya sudah jelas. Jangan berbuat zalim. Karena urusan halal haram termasuk daripada urusan kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya sedekah saja. Yang namanya ibadah adalah semua hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, adalah merupakan ibadah kepada Allah. Maka jangan ikut-ikuti gerakan-gerakan orang-orang yang memisahkan antara agama
dengan kehidupan. Agama itu hanya untuk sholat saja, zakat saja. Hidup kita gak usah ada urusan agamanya, itu orang-orang komunis namanya. Mau memisahkan antara agama dengan kehidupan, gak bisa. Justru kehidupan kita ini diatur oleh agama, supaya teratur, supaya tertib, supaya tidak saling menindas, supaya tidak saling menghalalkan apa yang Allah haramkan. Korupsi haram, jauhi. Menzalimi orang itu haram, jauhi. Jadi agama itu bukannya hanya sebatas sholat, zakat, puasa saja, tapi semua aspek kehidupan kita merupakan agama, merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Yang ini haram jelas, jangan dikatakan ragu-ragu, kayaknya Allah sudah berfirman, fa innallaha thayyibun la yaqbalu. Sesungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Gampang. Nanti taubatnya setelah korupsi, taubatnya ya uangnya dikembalikan ke masjid, sedekah ke masjid, bangun ini, bangun itu. Gak bisa. Maka jangan bermain-main. Fatakafaltu laka birizkika fala tat'ab, dan saya telah menjamin rizkimu, fala tat'ab, maka jangan capek-capek. Jatah hidup kita, jatah rizki kita, yang kemarin sudah kita jelaskan, bahwasanya rizki itu ada 4 tingkatan. Adnaha al-mal. Rizki yang paling rendah adalah harta. Uang yang kita miliki, rumah yang kita punyai, adnaha al-mal. Itu rizki yang paling rendah. A'laha, yang paling tinggi di atas harta itu adalah rizki as-sihhatu, kesehatan. Rizki yang kedua yang lebih tinggi daripada harta, sehat, bergas, kuat, waras. Ngapain punya rezeki banyak, punya harta banyak, tapi sakit. Makan sate udah nggak boleh, kolesterol. Apalagi makan durian, waduh, langsung stroke jadi. Maka rezeki yang di atasnya adalah yang kedua adalah as-sihhatu, kesehatan. Afdaluha, rezeki yang utama adalah kita memiliki anak yang saleh, yang berbakti. Luar biasa. Badan kita sehat, anak kita soleh. Wa atammaha, dan rizki yang paling sempurna adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk beribadah, untuk taat pada Allah, itu rizki yang paling sempurna. Maka fala tat'ab, jangan capek-capek, sekedar cukup saja. Ya ibn Adam, utlubni tajiduni. Wahai anak Adam, carilah saya, maka kamu akan mendapati saya, akan menemukan saya. Jika engkau telah menemukan saya, wajadta kulla syai'in, kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Wa idza fataka kulla syai'in, jika engkau melepaskan aku, maka akan kehilangan semuanya. Fa ana ahabbu ilaika min kulli syai'in. Ini pernyataan Allah. Dan saya, kata Allah, ahabbu ilaika min kulli syai'in, lebih mencintai kamu dari segala sesuatu. Allah sudah mencintai kita luar biasa. Ibn Adam, anallahu alladhi aqulu li syai'in kun fayakun. Wahai anak Adam, sayalah zat yang ketika saya menginginkan sesuatu, saya cukup mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadilah. Karena Allah adalah zat yang luar biasa, Tuhan kita semuanya. Allah ketika ingin menghendaki sesuatu kun fayakun, cukup mengucapkan kun fayakun, maka jadi.
Artinya jika kita sudah menemukan Allah, maka kita menemukan segala sesuatu. Tidak kurang sesuatu pun. Maka beruntung sekali orang-orang yang sudah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hidupnya, dijamin oleh Allah, ketika meninggal juga husnul khatimah. Karena apa sih yang kita cari kalau bukan karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Ketika itu Abu Jahal menantang Rasulullah SAW, menjebak Rasulullah dengan cara beliau mengundang Raja Habib bin Malik dari Yaman, raja yang paling perkasa dan galak luar biasa. Dia menceritakan bahwasanya ada nabi baru, nabi terakhir namanya Muhammad. Buktikan, padahal ini jebakan Abu Jahal kepada Rasulullah. Tujuannya menghina Rasulullah. Maka datanglah Raja Yaman ini dengan 10.000 pasukannya menuju Mekah. Kemudian Rasulullah pun diundang. Dipanggil Rasulullah dan datang dengan sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah, tinggalkan saya sendiri saja. Maka bertemulah dengan Abu Jahal dan Raja Yaman tadi di siang hari. Kemudian Raja Yaman tadi berkata, ya Muhammad, kalau memang engkau benar Rasul, maka setiap Rasul punya mukjizat. Tunjukkan pada saya kalau memang kamu Rasul. Saya pengen rubah siang hari ini jadi malam dan munculkan bulan purnama. Setelah muncul bulan purnama, kau ambil bulan purnama tadi, kau belah jadi dua. Belahan yang satu masukkan ke tangan kanan, yang satu tangan kiri, kemudian satukan kembali. Maka saya akan Islam, kata Raja Habib tadi. Dan Rasulullah pun menerima tantangannya. Kemudian sholat hajat, naik di atas bukit sholat hajat, bermunajat kepada ya Allah, saya mohon kepada engkau berikan mukjizat sebagaimana yang diminta oleh Raja Yaman tadi. Kemudian Allah berfirman, ya Jibril sampaikan kepada kekasih saya Muhammad, ya Muhammad, Allah mengirimkan salam. Allah berfirman bahwasanya engkau akan memiliki itu, karena memang sudah tercatat sebelum saya ciptakan alam semesta ini di zaman azali bahwasanya ya kamu akan merubah siang ini jadi malam dan kamu akan mengambil bulan dan membelahnya menjadi dua. Allah kabulkan, langsung berubah jadi malam. Muncullah bulan purnama, kemudian Rasulullah panggil bulan purnama tadi dan dibelah menjadi dua. Jadi dalam ayat itu wangsyaqqal qamar, dan ketika bulan purnama terbelah menjadi dua. Dan kalau kita perhatikan ketika bulan purnama itu kayak ada sigaran tuh, bekas sigaran. Setelah dibelah jadi dua sama Rasulullah, dimasukkan ke tangan kanannya, ke tangan kirinya, sebelahnya, kemudian disatukan kembali. Disatukan kembali, kemudian dikembalikan kembali ke sana. Melihat itu, kata Raja Yaman, kamu memang luar biasa ya Muhammad. Mukjizatmu luar biasa. Tapi ketika mengucapkan tapi, Rasulullah sudah memotong dulu. Tunggu, kamu punya anak perempuan cantik, cuman sayang. Lumpuh, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Jika engkau masuk Islam, maka putrimu itu akan sembuh total, sempurna kembali. Kata Raja Yaman, saya tidak pernah menceritakan pada siapapun tentang saya punya putri yang lumpuh.
Dari mana engkau tahu? Setelah itu juga langsung mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Jahal kecele, marah luar biasa. Tadinya ingin mempermalukan Rasulullah, dengan masuknya Islamnya Raja Yaman tadi marah-marah. Wahai raja yang cerdas, kenapa engkau tertipu dengan tukang sihir ini? Tidak dihiraukan. Ketika itu sudah masuk Islam, langsung pulang semua dengan pasukannya. Sampai pintu gerbang disambut sama putrinya, sudah sehat kembali. Kemudian luar biasa sujud syukur. Kemudian si putri tadi mengucapkan syahadat lagi. Kata Raja Yaman tadi bapaknya, nak dari mana, siapa yang mengajari kamu kalimat tauhid tadi, kalimat syahadat tadi? Wahai abahku, saya bermimpi didatangi seorang yang luar biasa tampannya. Jika engkau mengatakan kalimat ini, syahadat ini, kamu akan sembuh total. Maka saya ucapkan syahadat dan saya sembuh. Kaitannya dengan ini bahwasanya kita sebagai hamba Allah harus meyakini semua yang Allah ciptakan itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Semuanya sudah Allah atur. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi hikmah buat kita. Apabila yang keburukan yang kita lihat menjadi fitnah buat kita, buat ujian buat kita. Seberapa jauh kita beriman pada Allah, seberapa yakin kita beriman kepada Allah. Dan dengan kita membacaan doa juga, termasuk kita ketika kita berdoa, sebelum kita berdoa sudah Allah siapkan ijabahnya. Sudah Allah siapkan pengabulannya. Kapannya kita wallah. Maka dengan berdoa menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang yang bertauhid, mengamalkan tauhid. Kita dengan berdoa menjadi saksi doa kita bahwasanya kita ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa, yang lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Artinya merontokkan, meruntuhkan keegoan kita, menghilangkan kesombongan kita, merendahkan diri kepada Allah, ya Allah Engkau Maha Kuasa. Maka saya berdoa, mohon ampuni saya. Hikmahnya adalah dengan kita berdoa, kita melaksanakan perintah Allah, sekaligus juga kita mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah dan Allah yang Maha Kuasa. Maka di sini wa idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Jika engkau telah menemukan saya, maka kamu akan menemukan segala sesuatu. Akan menemukan semuanya. Tapi jika melepaskan Allah, hidup seenaknya sendiri, bebas kayak binatang. Binatang saja ada aturannya. Kita aja nggak ngelihat, nggak tahu bagaimana aturannya. Kucing aja ketika mau buang air, mau buang air besar, mau cari pasir dulu, dikorek dulu, habis itu diurukin. Maka manusia kalau tidak punya aturan, maka dia lebih rendah, lebih hina daripada binatang sendiri. Ciptakan Allah itu tahu tujuannya apa? Adalah li'ibadatihi, untuk menyembah Allah, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ana ahabbu ilaika min kulli syai'in. Ya, Inna Allah firman-Nya, saya lebih mencintai kamu dari segala sesuatu. Dalam Al-Quran, Bu, ya, kita menemukan kehidupan kita ini ada bahwasanya di dunia ini ada 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di antara agama tersebut, pengikut-pengikutnya yang paling bentongor, bahasa kitanya yang paling blok-blok bentongor adalah umatnya Nabi Musa, yaitu umat Yahudi. Dan itu sampai sekarang.
berani memanipulasi, berani merubah umat Nasrani sebegitu sesatnya, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, tetap dia punya keyakinan bahwasanya di akhir zaman nanti Nabi Isa turun. Dan sama dengan kita, akidahnya, akhir zaman Nabi Isa akan turun. Menghakimi siapa? Menghakimi orang-orang yang menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi Yahudi beda, Pak. Nabinya sendiri, Nabi Musa alaihissalam, luar biasa capeknya menghadapi umatnya sendiri. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel. Di surat Al-Baqarah dijelaskan, ketika diperintahkan untuk ada seorang yang mati, orang Yahudi pengen nih orang mati ini dihidupkan lagi. Kenapa matinya? Surat Al-Baqarah juz 1 itu dijelaskan. Ya. Maka ini jadi pandangan buat kita. Oh, ternyata emang benar surat Fatihah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kaum murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dimurkai sama Allah. Ketika orang Yahudi 400 tahun jadi budak di Mesir, 400 tahun jadi budaknya orang-orang Raja Fir'aun, minta sama Allah diselamatkan, dibebaskan. Diutuslah Nabi Musa. Dengan Nabi Musa diutus, maka dibebaskan orang Israel itu, Yahudi tadi menyeberangi lautan. Selamat dari kejaran Fir'aun. Di sana dia kelaparan, Pak. Kelaparan, karena di sana nggak ada apa-apa, padang tandus seberang lautannya itu. Maka protes, ya Musa, mohon sama Allah kirimkan makanan. Maka Allah kirimkan makanan manna wa salwa. Diturunkanlah manna wa salwa, 2 roti. 7 hari Pak, makan itu bosan, ngomel lagi sama Nabi Musa. Ya Musa, bosan saya. Mending saya di sana di Mesir jadi budak. Yang penting dapur saya ada roti, ada segala daging, ada macam. Bukannya bersyukur kepada Allah, protes. Yang lebih parahnya lagi, ketika Nabi Musa diundang sama Allah untuk menerima kitab Taurat, ditinggalkan selama kurang lebih 40 hari. Segitu masih ada Nabi Musanya. Malah bikin patung anak sapi disembah sama dia. Bentongor sekali. Dan itu sampai sekarang terjadi. Palestina dicaplok, nanti juga tangga-tangga sebelahnya dicaplok semua. Dan tidak ada hukum buat mereka. Dan ini menjadi pelajaran buat kita mengambil hikmah. Memang betul, inna dina indallahil Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah itu Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda. Lan itu huruf nasab yang artinya tidak akan pernah. Walan tarda ankal yahud walan nasara, dan tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti agama mereka, mengikuti acara mereka, digiring supaya kita ikut aturan mereka. Menurut teori konspirasi, COVID itu yang buat mereka. Sampai kita sholat digiring ikuti gaya mereka. Sholatnya berjarak-jarak. Waktu kita COVID tuh, Bu, sampai segitunya. Tahun baru ikut tahun baruan. Tahun baru siapa padahal? Siapa yang ngerayain? Banyak orang Islam yang merayakan tahun baru. Pelan-pelan digiring ke sana. Toleransi beragama hadir di acara mereka. Padahal haram hukumnya. Jangan sampai kita sudah meyakini dengan yakin Al-Quran itu firman Allah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, terus kita tidak
tidak hati-hati. Ustaz Salim Fillah itu menjelaskan kenapa di Al-Quran banyak cerita tentang umatnya Nabi Musa. Banyak cerita tentang umat Nabi Musa. Itu ingin menjelaskan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ada Nabi yang lebih parah ujiannya, yaitu Nabi Musa. Umatnya banggilnya kayak apa? Dia masih hidup aja bikin patung. Gimana nggak ada. Dan mereka paling berani, Pak. Sampai sekarang paling berani merubah ayat-ayat kitab sucinya. Yang nggak sesuai dengan nafsu mereka dirubah, dihapus. Dan kemungkinan besar yang menciptakan, yang menyesatkan orang-orang Nasrani dulu adalah mereka. Kitabnya dihapus, dirubah-rubah, sehingga mereka berani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Saya pernah melihat YouTube-nya Allah Yarham Ustaz Yahya Waloni itu, bahwasanya dia pernah ke Palestina, kemudian pernah mendapatkan bahwasanya kitab Injil yang real, yang asli itu sama orang Yahudi dibakar, dibuang ke sungai, di laut merah tadi. Maka kita menjadi pelajaran buat kita, ternyata umat itulah seperti itu. Dan kita harus meyakini dengan itu bahwasanya kita memang agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lebih yakin lagi. Jangan sampai sudah jelas Al-Qur'annya, kemudian kita malah ngikut-ngikutan. Inna dina indallahil Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang susahnya, mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.